Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang array. Oke, kita contohkan untuk tipe angka dulu. Misalkan kita punya sebuah integer x. Nah, untuk membuat array-nya kita cukup kasih kurung yang ini. Kemudian kita kasih berapa ukuran array-nya. Misalkan saya bilang 10. Oke, seperti ini. Nah, artinya di sini kita memiliki sebuah array di mana ukurannya itu dari 0 sampai 9. Oke, yang masih diingat di sini array itu mulai dari 0 ya, rekan. Jadi, kalau kita buat 10, ukuran array yang dapat kita akses itu adalah yang dari 0 sampai 9. Nah, ini yang kita sebut sebagai array satu dimensi. Jadi kalau misalkan kita mau mengakses nilai, kita ingin memberikan nilai atau mau output dari array tersebut, kalau di integer ya kita tinggal akses langsung aja, langsung kita tembakin array berapa. Misalkan, saya bilang saya mau kasih nilai array kedua, misalkan nilainya 5. Kemudian kalau kita printf, kita tinggal langsung saja kasih tahu kalau array yang mau kita itu adalah array kedua. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah kita jalanin. Nah, di sini kita udah mengeluarkan output 5, di mana output 5 ini berada dari variabel x, yaitu array kedua. Oke. Sebenarnya ini sama aja dengan cara pengaksesannya atau cara penginputannya dengan variabel biasa, cuma kali ini kita menginput dan mengeluarkan outputnya menggunakan array. Nah, ketika rekan-rekan ingin membuat array, rekan mesti memastikan jumlah ukuran yang ingin dipastikan. Oke, karena kalau misalkan data array yang kita input itu sebanyak 10.000 dan yang kita buat hanya 1.000 ukurannya, ini nanti programnya bakal error. Misalkan kalau kita menginput itu tembus dari array kita. Oke, jadi saran saya pastikan terlebih dahulu berapa banyak data yang bakal kita input. Nah, kemudian untuk array di sini kita bisa membuat juga versi 2 dimensinya. Oke, seperti ini kalau saya tambahin lagi array-nya. Misalkan 1000, jadi 2 dimensi ukuran 1000. Ini gambarnya seperti baris atau kolom, baris kolom. Ya, di matematika, jadi seperti ini gambarnya. Jadi kita punya tampilan seperti ini. Oke, jadi misalkan kalau kita kasih tahu kita mau mengakses misalkan x ke 0, x kedua aja. Saya bilang saya mau akses x kedua, misalkan di sini kita tahu saya mau akses x kedua, di mana baris kedua, di mana yang ketiganya, kolom ketiganya itu nilainya sama dengan 3, misalnya seperti ini. Jadi gambarannya 2 ke 3, nilainya 3. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal printf, %d, kita tahu baris kolomnya berapa, 2,3. Oke, kalau udah tinggal kita jalanin. X kedua, oh sorry, di sini ini saya komen dulu karena tadi ini udah berubah jadi 2 dimensi. Oke, sekarang kita udah benar. Sekarang kita udah berhasil memberikan nilai ke baris 2 kolom ketiga, kemudian kita udah berhasil mengungkap outputnya. Oke, nah ini gambaran untuk implementasi array di integer atau angka. Ini juga berlaku untuk desimal yaitu float. Nah, sekarang saya mau menjelaskan gambaran untuk tipe data char. Kan kalau kita menggunakan tipe data char, kita yang kita kenal sebagai string, seperti ini, cara misalkan char kata 100. Nah, di sini kan kita udah membuat sebuah tipe data char menggunakan array 100, di mana dia bisa menampung karakter 0 sampai 99. Oke,
eee, misalkan kita menginput tadi katanya hello world, misalkan seperti ini. Nah, di dalam si char kata ini, penempatannya seperti ini, H ini pada array ke-0. Jadi kalau di dalam char, dia nyempatinnya setiap karakter ini dalam satu array-nya. 0, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi di sini sedikit berbeda ya dengan integer ya. Kalau integer misalkan kita bilang tadi 23, 30, oke otomatis di baris kedua, kolom ketiga itu nilainya harus 30. Itu seluruh nilainya. Tapi kalau misalkan untuk char, di sini dia menempatin setiap karakter itu setiap array, setiap indeks array-nya ini itu berisi satu karakter. Oke. Jadi si nama ini kita juga bisa membuat dua dimensi, misalkan seperti ini. Tapi konsepnya hampir mirip ya dengan yang integer. Tapi oke, dia hampir mirip seperti yang di integer. Otomatis di sini saya bilang kita bilang si variabel nama ini bisa menampung 100 nama di mana panjangnya itu adalah 100. Oke. Dia bisa menampung 100 nama di mana panjangnya itu 100. Jadi kalau misalkan si nama saya bilang si nama ini misalkan nama keempat, ini namanya itu adalah Jollibee, otomatis dia bakal dari yang keempat, di mana setiap namanya itu ditempatin, setiap karakter itu ditempatin. Oke, seperti ini penempatannya nantinya. Oke, jadi dia bakal tahu, oke kita bakal masukin kepada baris keempat, di mana setiap karakternya itu dimasukin ke dalam array-nya ini.